Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Untuk pagi ini kita akan Bapak akan menyampaikan pengantar jurnal asidimetri, tetapi sebelumnya Bapak akan mengevaluasi dulu pertemuan sebelumnya. Ya, di pertemuan lalu Bapak sampaikan penugasan melalui Google Form. Kita cek tugas-tugasnya, siapa saja belum masuk. Masih Bapak buka responnya ya, untuk yang belum masuk segera untuk mengerjakan. Nah, untuk tugas kemarin ini ada yang belum mengerjakan. Oke, ternyata sudah semua ya. Oke, alhamdulillah. Bapak impor nilainya. Jadi untuk tugas asidimetri ini sedikit banyak sudah Bapak sampaikan melalui video pengantar yang kemarin. Hari ini akan rilis satu video lagi, di mana nanti kalian menyusun jurnal, mengambil data dari video yang Bapak sampaikan. Jadi videonya nanti akan Bapak jelaskan bersama Bu Eva, ya. Di dalam video itu dijelaskan simulasi untuk percobaan asidimetri. Kemudian nanti di pertengahan itu kalian catat ya di jurnal yang sudah nanti akan Bapak kirimkan di topik ini. Jurnalnya sudah siap, tinggal dikirimkan. Ini ya, latihan jurnal 2 asidimetri. Kemudian format pengerjaannya seperti tugas alkalimetri sebelumnya. Nah, alkalimetri masih ada 8 orang yang belum mengerjakan, silakan untuk dicek tugasnya. Tidak masalah kalau kalian tidak bisa langsung mengerjakan di Google Doc ya. Yang penting kalian mengumpulkan tugasnya sesuai dengan format jurnal yang Bapak sediakan. Kalau mau tulis tangan silakan. Kalau mau dijadikan PDF, diunduh terlebih dahulu, kemudian kalian kerjakan offline, kemudian dijadikan PDF juga tidak masalah. Ini nama yang belum, ya, tolong disampaikan yang satu kelas, masih Bapak tunggu, ya, responnya masih Bapak buka. Kemudian nantinya Bapak contoh ya, satu ini yang paling bawah. Ini untuk proses penilaiannya nanti Bapak akan diskusi dengan Bu Eva untuk kriteria penilaiannya. Jadi akan Bapak bagi dua untuk proses penilaiannya. Jadi kalian tinggal menunggu ya. Untuk yang sudah mengerjakan nanti akan dirilis nilainya. Nah seperti ini kurang lebih ya. Kalau kalian mengerjakan langsung di Google Doc akan tampil seperti ini. Ada di sini yang tidak mengerjakan melalui Google Doc tapi mengerjakan dengan diunduh kemudian dikirimkan dalam PDF. Ada Pak saya. Siapa? Tapi ngajainnya di Google Doc-nya Pak. Siapa namanya? Diva Pak. Diva. Oke, kita cek ya. Diva. Ya kemarin juga Bapak sudah sempat lihat nih. Nah ini Diva tidak mengerjakan di format yang Bapak sediakan, tapi mengunduh format yang ada, kemudian dikerjakan secara offline, mungkin menggunakan aplikasi selain Google Doc, kemudian mengirimkan tugasnya tidak masalah, ya. Yang penting ada lampiran tugas yang disematkan pada penugasan ini. Kita cek ya. Di format Google dokumennya ini masih kosong. Bentar. Nah, kita lihat langsung ke format yang PDF-nya. Nah, seperti ini ya. Tidak masalah ya, formatnya masih sama, artinya kalian mengunduh dari format yang Bapak kirimkan.
Kemudian kalau kalian kesulitan untuk membuat reaksi, bisa tampilkan seperti yang di gambar nih. Boleh dengan melampirkan gambar. Ya. Untuk cara-caranya kalian bisa diskusikan dengan teman-teman, barangkali ada kesulitan. Oke, kelihatannya ada yang salah nih. 98 Bapak punten lagi. dengan 8,7 rata-ratanya kok 8,85 ya. Oke, kalian cek lagi Bapak, ya. Ya, gimana Zilda? Bapak lagi share screen enggak, Pak? Oh, sudah tampil belum? Sudah. Belum. Udah, Pak. Udah aja, udah ada aja. Udah, dia udah. Jaringannya mungkin. Ada. Ada. Ya, ada ya yang lain ya. Muncul layar Bapak. Pak. Nah, Pak. cuma ketika Ada, Pak. kalian melampirkan gambar, perhatikan nih, jadinya gambarnya kemana-mana nih. Oh, ini sekalian ya gambarnya? Iya, Pak. Oke. Mm-mm. Ada yang gambarnya jadi ke bawah, ada yang gambarnya jadi ke atas gitu. Jadi kalian pastikan gambarnya inline text atau mengikuti garis teks gitu ya. Oke. Ya, seperti itu untuk pengantar alkalimetrinya ya, reviewnya. Kemudian nanti akan Bapak dan Bu Eva diskusikan untuk penilaiannya. Untuk hari ini kita diskusikan untuk perhitungannya, ya. Tapi akan Bapak sampaikan dulu contoh dari rekaman yang sudah disiapkan nanti akan seperti apa. Kalau di jurnal yang pertama ini kan formatnya datanya sudah ada ya. Datanya sudah disediakan. Tinggal kalian hitung ya. Data yang di tabel. Iya, Pak. Ya, oke. Tinggal dihitung. Tapi kalau untuk percobaan asidimetri yang sekarang, ini Diva memang kosong jurnalnya, dihapus. Kenapa, Pak? Jurnal yang yang masternya dihapus ya? Nggak tahu, Pak. Waktu itu nyobain ngerjain di HP. Tapi Ya. nggak bisa. Oh, Terus gitu. saya ngerjain ulang di laptop, Pak. Ya pas ngerjain ulang udah nggak ada, ternyata tuh kosong, Pak. Jadi ya udah Ya, ngunduh kemungkinannya template-nya. terhapus ya, di data punya kamu terhapus. Nah, ini masternya. Kalau masih kosong akan seperti ini. Nah, ini datanya sudah Bapak sediakan untuk alkalimetri. Tapi untuk asidimetri nanti kalian amati dari video yang disampaikan oleh Bu Eva dengan Bapak ya. Jadi Iya, Pak. perhatikan titik awalnya kalian catat di titik awal, kemudian titik akhirnya kalian catat di titik akhir, baru kalian menghitung selisih. Begitupun untuk percobaan 2 pembakuan dan percobaan 3 pembakuan. Kemudian di percobaan penetapan kadar juga sama. Sebelum penetapan kadar, Bapak sampaikan dalam video proses pengenceran larutan. Sebelum sampel kalian pakai, jangan lupa untuk diencerkan terlebih dahulu karena sampelnya belum 100 mili ya. Nah, kemudian baru nanti kalian lakukan prosedur penetapan kadar. Oke, kita langsung ke perhitungan ya. Sudah tampil di layar? Udah, Pak. Belum. Oke. Masih kosong. Whiteboard. Putih, Pak. Memang kosong. Ini whiteboard. Ya, Pak. Udah, Pak. Oke, untuk hari ini berarti jurnal asidimetri ya. Zat-zatnya apa saja? Silakan yang bisa sebutkan. Baku primer, Natrium tetraborat. natrium tetraborat. Rumusnya apa? Na2B4O7. Na2B4O7. Kemudian baku sekunder, HCl. baku sekunder HCl.
Kemudian sampel, Sampelnya NaHCO3. ini Na2, B47 berapa H2O? apa, Pak? Berapa H2O? Kan katanya tetraborat. 10. H2O. Berapa H2O? Ini kaitannya nanti kalian menghitung normalitas baku primer. Ya, 10 H2O. 10, Pak. 10 H2O. Oke, berapa MR-nya? MR siapa, Pak? MR-nya ini natrium tetraborat. Nggak apa, Pak. Coba dilihat di buku FI3-nya. Ada nggak natrium tetraborat? Berapa MR-nya di sana? Atau kalian hitung saja, Na itu berapa sih? 23 kan? B itu berapa? O berapa? Kemudian hitung H2O-nya berapa? 382 bukan, Pak? Siapa yang sudah hitung? 382 bukan, Pak? Sesuatu? Iya. Ya. Oke, kita menunggu respon yang lain ya. 382 kata Uswatun. Kalau B itu berapa sih, Pak? B. Coba lihat B tabel itu berapa? 11. 11. Tapi kalau mau lebih akurat, kalian bisa lihat, kan ada koma-komanya sebenarnya ya. Cuma kita menghitung dengan standar pembulatan. Tapi kalau kalian lihat di buku FI itu ada komanya termasuk di dalamnya gitu, dihitung. 382 benar? Berapa gramnya? Untuk menghasilkan 0,1 N di jurnal ada 19,0685, Pak. 16,0685. 5 apa? Gram atau miligram? Gram. Ini ya. Kemudian untuk baku sekunder apa? HCl. HCl ini tidak perlu kita hitung MR ya, karena tidak akan digunakan untuk menghitung normalitas baku sekunder. Normalitas baku sekundernya menggunakan titrasi pembakuan. Jadi nanti prinsipnya reaksi asam dan basa. Menghitung normalitas dari HCl-nya. Kemudian sampelnya apa? NaHCO3. NaHCO3. Kalau Bapak tuliskan nanti begini lagi, nanti kalian banyak yang salah menuliskan. Di di latihan jurnal kemarin ada saja yang menuliskan angka 2-nya besar gitu ya. Tidak pangkat bawah. Jadi Bapak antisipasi dengan seperti ini. NaHCO3. Ini anggap Bapak baru belajar nulis nih. Jadi mohon maaf kalau tulisannya jelek ya. Kemudian NaHCO3 berapa MR-nya? Na23H1CO3 itu 60 kalau tidak salah ya. O-nya 16 kali 3 48 dengan 12 60. Jadi berapa totalnya? 84 apa? 84. Nah, 84. NaHCO3 kalau diuraikan jadi Na plus ditambah HCO3 min ya. Berarti Iya, Pak. Untuk valensinya berapa? Valensinya. Satu. Satu, betul. Kalau kemarin H2C24 valensinya berapa? H2C2O4 asam oksalat. Kalau diuraikan jadi 2H+, berarti valensi 2. Untuk asam dan basa kalian lihat valensinya pada jumlah H
H+ dan OH- yang dihasilkan. Ya. Oke, selanjutnya untuk titrasi untuk perhitungan normalitas baku primer. Normalitas baku primer rumusnya apa? M kali E. Valensinya di sini berapa ini? Na2. Na2 berarti ya berapa ini? Valensinya adalah 4, 6. valensinya 2. Gimana, Pak? Ini kan Na2B4O7, berarti dia kan menghasilkan valensi asam dan masanya 2. 2 NaOH gitu. Masanya 2. Kemudian B4O7-nya dari asam. Nah, jadi berapa ini hasilnya? Kalau kalian hitung berarti berapa gram totalnya? 6, ini apa yang 19? 19,0685 dibagi berapa? Dibagi MR-nya, Pak. MR-nya berapa? 382. Ini 382. Oke. Kemudian dikalikan berapa? Dikali 1000. 1000 per? 1000. 1000. Oke. Dikalikan valensinya berapa? 1. 2, 1. Valensinya adalah 2. 1. Itu kan bener. 2 itu dari mana, Pak? Ini lihat dari Na-nya Na. ada berapa? 2. Ya. Oh ya, 10. Kemudian berapa hitung? Silakan. Nol 0,099. Oke, mohon maaf ya, ada telepon. Kita lanjutkan tadi berapa hasilnya? 0,0. 0,099. NBP-nya sama dengan ini dulu, berapa? 19,0685 dibagi 382. 0,0499. 0,049. 49. Satu lagi. 9. 9 dikali 1 kali 2. 2. Jadi berapa? 0,998. 0,0998. Ini disaudarakan jadi 0,1. Oke, 0,1 N. Jadi ini sebenarnya tidak pas 382, tapi ada koma sekian ya, supaya menghasilkan 0,1 N-nya pas, tidak 0,0998. Makanya nanti kalian lihat, cek di buku FI 3, formularium Indonesia ya, FI itu ya. Iya, Pak. Ya, nanti kalian cek di buku FI 3, edisi 3, MR dari Na2B4O7 itu berapa dengan dekahidrat, dengan hidratnya jumlahnya 10. Kemudian ini untuk normalitas baku primer. Oke, kalau misalnya percobaannya menghasilkan tiga percobaan nih, untuk yang sekarang Bapak contohkan ada 3 percobaan. Nanti berapa hasilnya untuk volume rata-ratanya ya. Untuk percobaan yang pertama dulu berarti percobaan pembakuan atau penetapan kadar ya.
Pembakuan atau penetapan kadar? Pembakuan dulu. Pembakuan dulu. Kita masuk ke data percobaan 1. Titik awal ini ya. Awal, akhir. Kemudian selisih. Oke, kalau datanya Bapak siapkan di percobaan pertama. Bapak pakai 2 data saja ya misalnya ya. Misalnya yang pertama mulai dari titik awalnya 0. Kemudian titik akhirnya 11,2. Kemudian di titik awal percobaan kedua 11,4 misalnya kalian guretnya bocor gitu ya. Pas mau percobaan 2 sudah berkurang ini ya jumlahnya. Maka percobaan kedua menghasilkan misalnya 22,5. Itu 12, Pak. Oh ya, 22,5. Jadi berapa ini hasilnya? 11,1. Nah, ini 11 sama berapa? 11,2. Nah, kemudian percobaan 2 berapa? 11,1. Tuh, ya. Percobaan 3 nih sengaja nggak Bapak isi ya. Karena mungkin terlalu jauh, misalnya karena lihat dari percobaan 2 kalian bocor nih. Jadinya seperti ini misalnya datanya. 22,8. Kemudian titik akhirnya sampai di 35,8. Jadinya berapa ini? 12. Yang mana? 13. 13,0. 13,0. Nah, kalau datanya seperti ini di apa namanya di tabel kemarin Bapak sudah kasih keterangan batas toleransinya berapa? 0,5. 0,5 ya. Jadi ini diambil datanya benar, ini datanya benar, ini versi kalian ya, versi data kalian nanti pada saat praktek tuh. Kan nanti dilaporkan mana data yang dihitung rata-rata. Ternyata ini Bapak salahkan karena selisihnya sangat jauh. Berarti yang dihitung rata-rata berapa? 11,2 sama 11,1. Kalau volume rata-ratanya 11,1. nah, volume rata-rata kewenangan 11,2 ditambah 11,2 ditambah 11,1 dibagi 2. dibagi 2. Oke, sebentar Bapak mau tanya dulu, silakan yang pakai kalkulator. Berapa hasilnya? 11,15. Oke, ada yang pakai kalkulator hasilnya beda, boleh menyampaikan? Ada nggak? Coba kalian hitung sekalian berapa hasilnya? 11,2 ditambah 11,1 dibagi 2. Ada nggak yang hasilnya 16,75. 16,25? 75. Ada nggak? Iya, kalau di kalkulator. Kalau di kalkulator, siapa itu yang ngomong? Feren, Pak. Oh, Feren. Berapa Feren? 11,75. 11,75. Kenapa bisa 11,75? Karena kan kalau di kalkulator pembagian dulu yang di... Betul. Kalau di kalkulator kalian menghitungnya pembagian dulu. Jadi 11,2 nanti ditambahkan dengan 11,1 dibagi 2 berapa? 5,55 ya. Jadinya kalau dijumlahkan 16,75. Ya, kalian perhatikan betul-betul
kesalahannya seperti ini jangan sampai terjadi ya. Malulah sama anak SD ya kalau kalian penjumlahan seperti ini masih salah. Nah, kalau kalian menghitungnya sekalian 11,2 ditambah 11,1 langsung dibagi 2, hasilnya akan menunjukkan 16,75. Ya, jangan sampai Saya kalian 11,15 ya Pak. 11,15. Atau Oh betul juga tuh. sama Pak. Berapa hasilnya? 11,15. 11,15. Oke. Harusnya 11,15 ya. Kalau kalian menggunakan kalkulatornya, bukan kalkulator HP yang saintifik ya, biasanya menghasilkan angka yang berbeda. Jadi hasilnya harusnya 11,15. Ya nggak? Ini kan Jadi yang benar yang mana? Kalkulator gitu, Pak. Jadi yang benar yang mana, Pak? Gitu. Nah, ini yang benar. Ini yang salah. Ya. Ya, Kalau Pak. menghitung, kalian jumlahkan dulu 11,2 ditambah 11,1, hasilnya 22,3. Baru kalian bagi 2. Hasilnya 11,15. Nah, kemudian berarti kita bisa menghitung normalitas baku sekunder. Normalitas baku sekundernya gimana caranya? NBS kali VBS sama dengan NBP dikali VBP. Iya nggak, Pak? Ya, betul. Rumusnya adalah NBS Kali boleh VBS. saja di sebelah kiri ya. NBS dikali VBS volume baku sekunder sama dengan NBP BP kali VBP. Dikali VBP. NBS-nya kan ditanyakan. Ya. NBS-nya berapa? Ditanyakan kan? Ya. Volume baku sekundernya berapa? 11, Berapa hasilnya? 11,15 11,15 sama dengan NBP berapa? 0,1 0,1 kalikan volume baku primer. Berapa volume baku primer? Yang kalian ambil menggunakan pipet volume. Kan 3 kali percobaan ya. 3 kali percobaan kalian mengambil natrium tetraborat. Berapa mili? 10. 10. Oke, 10 ya. 0,1 kali 10 jadinya hasilnya berapa? 1. Oke. Prinsipnya ini perkalian silang. NBP tetap di sebelah kiri. Ya. Kemudian Berapa dengan sama dengan 1 per 15. 1 per 1 per 11,5. Bapak pakai ini ya. Nanti kalian pakainya per ke bawah ya. Berapa hasilnya? NBP atau NBS, Pak? NBP atau NBS? Oh iya, ininya NBS. Betul, terima kasih koreksinya. Kemudian berapa hasilnya? 11,15. bukannya 11,15 11,15, Pak. Oke, 11,15. Ya. Berapa hasilnya? 0,0886 0,00. 896. Berapa angka belakang koma? 4 angka. Ingat-ingat ya. Kalau kalian angkanya tidak bulat 0,1, maka ini nih 0,1 kalau kalian hitung menggunakan data yang ini ya. Data MR-nya kalian lihat di FI, hasilnya tidak segitu ya, tidak 382. Nanti kalian pas hasilnya 0,1000 sekian. Nah, jadi kalian lihat di FI 3 berapa? Kemudian selanjutnya Bapak pakai data untuk percobaan penetapan kadar. Percobaan penetapan kadarnya
Saya gunakan tabel yang sama ya, dengan angka yang berbeda. Oke, misalnya titik awal kita buat 0 kembali, karena tadi titik akhirnya sudah 38 ya. 30 berapa tadi terakhir? 35,8. Nah, batas di skala bulat itu sampai 50, rata-rata sampai 50. Jadi untuk mengantisipasi kalian salah praktek, lebih baik kalian isi ulang, atau kalian kalau misalkan kan datanya 100, mengambil zat baku sekunder itu kan kalian ambil 100 ml. 100 ml itu dianggap cukup untuk 2 kali percobaan. Yang percobaan pertama saja terpakai sekitar 35 kan. Nah, berarti percobaan kedua biasanya lebih kecil atau bisa jadi lebih besar. Tidak akan sampai 100 ya. Jadi harusnya nyampe ke 0 lagi di sininya. Kemudian titik akhirnya misalnya 5,6. Ini misal ya. Oke. Kemudian di titik awal percobaan kedua kalian sudah lebih baik, tidak ada kebocoran, tetap 5,6. Tapi untuk setiap kali percobaan kalian lihat kembali ya. Kalian catat kembali skala yang ada pada buret. Kalau sudah ditetes indikator, kalian lihat dulu di buret angkanya menunjukkan berapa, kemudian kalian catat. Baru kalian mulai titrasi. Kemudian angkanya misalnya 11,0. Kemudian percobaan ketiga, misalnya 16,4. Ya, silakan dihitung berapa ini? 5,6. 5,6. Kemudian di percobaan kedua berapa? 5,4. 5,4. Percobaan ketiga berapa? 5,4. Kalau datanya seperti ini, apakah ada data yang salah atau data yang tidak digunakan? Nggak ada, Pak, dipakai semua. Berarti semuanya dipakai ya. Tapi yang nanti checklist ini pengawas, jadi kalian harus melaporkan data mana saja yang akan dihitung rata-rata. Nah, kemudian untuk perhitungan volume rata-ratanya jadinya gimana? 5,6 tambah 5,4 tambah 5,4 dibagi 3. Oke. Jadi 5,6 ditambah 5,4 tambah 5,4 ya. 5,6 Iya. ditambah 5,4 ditambah 5,4. Nah, kemudian dibagi dengan jumlah data yang dipakai 3. Jadi kalau data yang di checklist ada 3, kalian bagi 3. Kalau data yang di checklistnya ada 2, kalian buat 2 gitu ya. Nah, misalnya pahit-pahitnya angkanya beda-beda jauh-jauh semua. Yang 15, yang 17, yang 19 gitu ya. Otomatis nanti kalian akan diminta untuk melakukan percobaan tambahan, yaitu percobaan ke-4. Di tabel yang Bapak share itu kan sampai 4 atau 5 kali percobaan. Jadi kesempatannya nambah 2 kali lagi. Tapi harus ada data yang selisihnya hanya 0,5, kurang dari 0,5. Jadi kalau sudah ada kejadian seperti itu, kalian koreksi diri apa yang salah dari proses titrasinya atau dari pengamatan titik akhirnya beda-beda. Nah, kalian cari tahu data kesalahannya di mana. Karena logikanya kan kalian ambil sama-sama zatnya 10 ml. Kemudian ditetesi 3 tetes indikator. Harusnya menghasilkan data yang mirip gitu ya. Karena ditetesi zat yang sama, yaitu zat yang ada dalam buret. Perubahan warnanya pun sama, dari kuning jadi Jingga. Ya. Nah, selanjutnya untuk perhitungan kadar, bagaimana? Perhitungan kadarnya bagaimana? 10 dikali NBS kali VPK dikali MB kesetaraan. Kali NBS kali MB kesetaraan. Oke. Kadar sama dengan, Bapak pindahin dulu ya supaya nanti tidak putus-putus.
Volume rata-rata belum kita hitung. Berapa volume rata-ratanya? 0,4666. 0,46. 5,46. 46. 5,46. 5,46. 466 ya? Iya. 47 lah. Oke. Perhitungan kadar supaya nanti rumusnya tidak terpotong ke bawah. Bapak perlebar ke sini. Kadar sama dengan 100 per 10. 10 dikali 10 ya. 10 dikali 100 per 10 dikali Dikali FPK dikali PPK dikali volume NBS penetapan kadar. Volume penetapan kadar dikali NBS. volume baku sekunder kali sekunder. Kesetaraan. mg kesetaraan. Apa hasilnya? Itu NBS atau VBS sih, Pak? VBS. VBS. NBS ya. Iya, Pak. Volumenya menggunakan volume penetapan kadar, tapi kalau normalitasnya menggunakan normalitas baku sekunder yang kalian hitung di nomor 2. Nah, kemudian ini 100 per 10 ya. 100 per 10-nya langsung kita hitung saja. Jadi berapa hasilnya? 10. 10 ya. Jadi kadar itu sama dengan 10 kali berapa? kali 5,47. 10 dikali 5,47 kali 0,0896. 0,896. Bapak cek tadi angkanya 0,0896. MR-nya pakai MG kesaraannya berapa? MR-nya pakai yang 382 tak, Pak? MR-nya siapa ini? Kadar itu sampel atau baku primer? Perhitungan kadar, menghitung kadar siapa sih? Sampel. Sampel berarti menghitung dengan MG kesaraannya adalah MR atau bobot molekulnya dibagi dengan valensinya. Berapa jadinya? 84 bagi 1. 84 per 1. Oke, 84 per 1 ya. Berapa hasilnya? 84. 411,6. Silakan dihitung semuanya. Berapa hasilnya? 411,694. 694 apa? Miligram. Jadi kesimpulannya kadar siapa? Kadar sampel AHCO3. Kadar NaHCO3 NaHCO3 411,694 mg. Oke, itu ya. Nah, Bapak mau sedikit tampilkan gambaran videonya nanti akan seperti apa. Ini masih proses render ya, jadi belum bisa ditayangkan sekarang. Tapi Bapak beri waktu 1 pekan untuk pengerjaannya. Bapak coba share. Masuk nggak? Masuk, Pak. Yang mana? Yang tampilannya apa? Responsif kimia 1, responsif kelas 11 bypass Said. Oh, ada. Di kalian ada muncul. Muncul. Tapi sudah muncul di sana ya. Tapi Nah, draft ini memang draft belum apa namanya belum dipublish, jadi kalian tidak akan bisa melihat videonya.
Karena ini masih ada revisi, bukan yang ini yang di-share nanti ya. Jadi revisinya akan terbit nanti siang, mudah-mudahan bisa diakses. Jadi, oh iya, ininya diganti dulu. Kita cek videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak? Selamat datang kembali. Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Di apa namanya? Nah, titik awal. Nah, kita coba ya. Nanti setiap kali percobaan. Ini Bapak tutup dulu ya untuk yang share screen whiteboard-nya. Silakan di SS dulu kalau mau di-share. Nah, oke. Tadi muncul nggak gambarnya? Muncul, Pak, tapi agak macet. Enggak ada, Pak. Benar. Nah, ini ya. Sudah 8.30 ya, ini terakhir penutup. Nah, ini baru mulai. Titik awal. Nah, yang seperti ini, lihat tuh di dalam buretnya itu sebelah kanan, kerannya bocor. Jadi kemungkinan nanti akan ada selisih data. Ya. Jadi jangan sampai nanti ada kebocoran ini pada saat kalian nanti praktek. Jangan lupa dilihat lagi. Titik awal. Titik awal. Setiap kali nanti disebutkan titik awal dan titik akhir, kalian catat di jurnal percobaan kalian ya. Atau di orat-oratan aja dulu. Nanti kalian catat di jurnal sebenarnya. Titik awalnya. Ini buat ngisi tugas hari ini, tapi Ya, yang hari ini. Tugas hari ini. Nah, ini seperti ini. Nanti kalian catat. Berapa ini kira-kira? 25. 25 dari mana? 20 dah. 20. Dari mana? Berapa ini angkanya? 20, Pak. 20. Jadi nanti kalian catat data ini di 20. titik awal atau titik akhir dari percobaan berapa, gitu ya. Itu kresek-kresek suaranya Ida. Ya, kalian perhatikan titik awalnya. Nah, titik awal sudah kalian catat, nanti titik akhirnya kalian catat lagi kalau sudah berubah, gitu ya. Intinya nanti yang akan disampaikan, Bu Eva menyampaikan data pembakuan, nanti Bapak menyampaikan data penetapan kadar. Ya. Kita coba lihat perubahannya ini dari kuning nih. Kemudian nanti berubah jadi jingga. Habis ini Bu Yul ya? Ya, sebentar ya. Bu Yulnya ada di sini, jadi Bapak udah izin. Nah, perhatikan pelan-pelan ya. Itu kalau ngelihat di sini karena streaming kemudian di streamingkan kembali jadi delay. Nanti kalian lihat sendiri saja di YouTube ya. Mohon maaf. Ini hanya istilahnya spoiler ya. Gambarannya saja. Nah, berapa ini kira-kira? 29,2. 29. Perhatikan. Oke, berapa ini? 29,3. 29,4. Perhatikan. Ada garis yang panjang. Ada garis yang panjang nih. Yang 29,3. 29,4. Ya, perhatikan nih datanya ya. Ada apa namanya yang mendekati garis panjang setengah nih. Garis panjang setengah berarti 0,5. Nah, di atasnya berarti 0,7.
4 gitu ya. Ini skalanya 0,1. Jadi kalian jangan melihat atasnya tapi lihat meniskus bawah. Yang lengkungan bawahnya yang kalian lihat. Lurusnya di skala berapa? Oke, gitu ya. Jadi kalau kalian mengamati dari gambar harusnya menghasilkan data yang sama semua. Kalau ada data yang berbeda, kelihatannya nanti kalian salah membaca skala. Itu saja untuk pengantar hari ini ya. Terima kasih. Sebentar sebelum ditutup, Bapak mau saya di screenshot ya. Untuk yang hadir di Zoom ini, silakan dibuka kameranya. Silakan dibuka kameranya. Oke, Bapak tutup dulu rekamannya ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga bermanfaat dan nanti kalau ada masalah bisa kalian tanyakan. Tapi dari jurnal yang sudah masuk, semuanya sudah ada 8 orang ya yang belum mengerjakan. Artinya sudah 90% lebih tidak ada masalah dalam mengerjakan kolaborasi dokumen di Google Doc. Jadi Bapak harapkan nanti tidak ditunda terlalu lama supaya nanti tidak lupa dan tidak menumpuk tugasnya. Bapak tutup untuk responsi kimia pagi hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.